Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat selalu diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah kita kaji sebelumnya, kajian yang kita kutip dari kitab Al-Ghurarul Bahiyah, karya salah satu syekh, salah satu alim, allamah, faqih yang masyhur, khususnya di kalangan madhab Syafi'i. Beliau adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan boleh bagi seorang suami beristimta, mengambil kenikmatan, mengambil enak-enak kepada istrinya, baik itu urusan menjilat, mengecup, menghisap, mau gaya bagaimanapun, itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu melakukan jima ketika haid atau ketika nifas, dan tidak boleh memasukkan az-zakar ke dalam duburnya. Kalau selain itu, hukumnya boleh, bahkan menggunakan tangannya, kedua pahanya untuk beristimna, beronani, itu boleh. Kemudian dalam kitab Jawami'ul Ladzah, karyanya Syekh Najmuddin Ali bin Umar bin Ali Al-Katibi Al-Qazwaini, ada keterangan terkait dengan rasa ketika dijilat atau dihisap atau ketika dijulurkan. Ada seorang suami menjulurkan lidahnya ila farji zaujati, pada farji zaujahnya, istrinya. Gimana rasanya itu? Berarti yang melakukan ini betul-betul menyatu dengan urusan al-jima. Ya boleh-boleh saja, wong sama pasangan halalnya, kan seperti itu. Qala Ibrahim bin Sayyar, Ibrahim bin Sayyar berkata, sami'tu, aku mendengar Aba Syu'aib Ad-Dilal pada Aba Syu'aib Ad-Dilal. Yaqulu, ia berkata, kana Jarir bin Ramadan, ada sosok Jarir bin Ramadan, ya'muruni biidkhalil lisan fil harri, ia menyuruhku, memerintahku agar aku memasukkan lidahku fil harri, ke dalam misfe istriku, ke dalam farji istriku. Fakuntu lil izyati, dan aku keberadaannya itu karena bersabar sampai detik ini belum melakukannya. Atau fakuntu lil izyati, atau keberadaanku ini adalah bernisbat pada salah satu keluarga yang terpandang, masa mau melakukan itu. Wakillati tajribati, dan juga keberadaanku ini sedikit pengalamannya. Ataqazzazu min dzalik, saya merasa muak, merasa jijik dengan yang seperti itu. Falamma kana ba'du, seiring dengan waktu yang berjalan, fa'altuhu, ternyata aku melakukannya. Akhirnya saya memasukkan lidahku ke dalam misfi istriku. Fa'alimtu, lalu aku tahu, annahu, bahwasannya dia, siapa dia itu? Jarir bin Ramadan. Kana billahi wa rasulih, demi Allah dan demi Rasulnya. Berarti Jarir bin Ramadan ini a'rafa minni, ia lebih tahu daripada aku. Jadi kisah ini disampaikan oleh Ibrahim bin Sayyar. Ia mendengar ceritanya Aba Syu'aib Ad-Dilal ketika Aba Syu'aib Ad-Dilal ini diperintah oleh Jarir bin Ramadan agar ia memasukkan al-lisan, lidahnya, agar dijulurkan fil harri, ke dalam misfi az-zaujah, mahbalnya istri atau apemnya istri. Tapi Aba Syu'aib Ad-Dilal ini tidak ucuk-ucuk melakukannya. Karena yang ia jaga, satu, ada kalanya dia berada di keluarga terpandang, kemudian sedikit pengalamannya, hal itu malah menjijikkan baginya. Cuma seiring dengan waktu yang berganti, waktu yang berlalu, ternyata Aba Syu'aib Ad-Dilal ini juga melakukan, menjulurkan lidah fil hari ke dalam misfe istrinya. Akhirnya ia tahu, oh seperti ini ternyata. Langsung ia mengatakan, demi Allah dan Rasulnya, Jarir bin Ramadan lebih tahu daripada aku. Kemudian katanya Ibrahim, qala Ibrahim, Ibrahim berkata, falam asma, aku belum mendengar kalaman qattu, pembahasan qattu sama sekali, a'jaba minhu walam a'raf, yang lebih membuat aku tertarik, dan aku juga belum tahu
Ada bahasa yang lebih indah daripada bahasa yang aku dengar hari ini. Kira-kira seperti itu. Ada apa rahasia dan misteri di balik menjulurkan lidah ilal har tadi? Qala Ibnu Syahin berkata lirajulin pada seorang lelaki, balaghani annaka rubbama adkhalta lisanaka fil harri. Telah sampai kepadaku bahwasannya engkau ini barangkali sudah memasukkan lidahmu fil harri pada farji istrimu. Falastu as'aluka an ta'mih, katanya Ibnu Syahin kepada lelaki tadi, aku tidak bertanya kepadamu tentang rasanya. Innama as'aluka an raihati, hanya saja aku bertanya kepadamu tentang baunya. Wa qad za'ama, sungguh telah menduga ba'dun nasi sebagian manusia, anna rihahu, bahwasannya baunya al-har, baunya al-farji, rihul buhari adalah sama seperti baunya rempah-rempah atau sama dengan baunya lada, sebagaimana yang kita kaji dalam kitab Jawami'ul Ladzah. Wa qalu, dan mereka berpendapat, innal harra, sesungguhnya farji mithlul fam, sama seperti mulut. Warubbama, barangkali kanat ada raihatuhu, baunya farji, min qibali syarabin tayyibin, hal itu dipengaruhi oleh minuman yang baik, au min fakihatin, atau dipengaruhi oleh buah-buahan, qad akalahu sahibuhu, yang dikonsumsi oleh pemilik farji itu. Menurut para pakar, ya baunya al-farj, baunya misfi, sama dengan mulut. Barangkali atau ada kalanya baunya itu dipengaruhi karena minuman atau karena buah-buahan yang dikonsumsi oleh perempuannya, oleh pemilik farji itu. Fa idza lam yakun dzalika, jika hal itu tidak terjadi, fa thayyibun, maka baunya enak. Salamatun minal khalufi, selamat dari bau busuk, baunya tidak busuk. Wa kadzalika, begitu juga al-harru farji, farubbama kanat al-mar'atu, barangkali keberadaan istri, ista'farat, ia memasukkan, ia menuangkan atau meminyaki farjinya, bi asya'a, dengan beberapa hal, fiha, yang di situ terdapat akhlatul itri, campurannya parfum, fayuwafiku, lalu mencocoki, lirrajuli, pada suaminya, tilkal hal, kondisi itu, ya kondisi karena istrinya sudah meminyaki, memberikan parfum pada farjinya, minha, dari hal itu. Kesimpulannya, urusan bau itu tergantung dengan urusan makanan yang dikonsumsi. Kalau hal itu tidak berpengaruh, berarti baunya enak, baunya memikat ar-raghbah, gairah al-jinsiyah, seksual. Atau bisa jadi istrinya memang meminyaki wilayah sensitif itu atau al-farj tadi dengan campuran-campuran bau yang di situ ada aroma parfum, atau memang diminyaki dengan parfum. Akhirnya sang suami itu menjadi bangkit senang, seperti itu. Paham ya? Kitab ini kita kaji dan kita kutip dari kitab Jawami'ul Ladzah. Mohon tetap berfikiran positif, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.